Ibnu Hajar. Siapa beliau itu? Nama lengkapnya Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani bifathil ain wa sukunis sin wa takhfifil lam. Asqalan. Beliau Asqalan itu adalah daerah di Palestina dekat dengan jalur Gaza. Beliau juga dikenal sebagai Al-Misri Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, orang Mesir yang bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad ke-8 Hijriah 773. Dan beliau tumbuh di Mesir. Beliau masih kecil, ibunya meninggal dunia. Kemudian setelah ibunya dilanjutkan dengan ayahnya. Jadi beliau termasuk yatim piatu. Pada usia 5 tahun beliau masuk Kutab. Dulu sekolahan namanya Kutab ya, sekolah agama, terutama fokus kepada pembahasan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Umur 5 tahun beliau masuk Kutab dan beliau hafal Al-Quran usia 9 tahun. Kemudian masih muda belia, masih kecil, beliau banyak hafal matan-matan ilmiah. Jadi ulama zaman dulu ilmu itu dihafalkan, matan-matan. Kemudian beliau belajar kepada banyak ulama, di antaranya ulama-ulama yang terkenal, As-Siraj Al-Bulqini, As-Siraj Ibnul Mulaqqin, Abdurrahim bin Razin, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan yang lain-lainnya, termasuk penulis kamus besar bahasa Arab Al-Fairuz Abadi dan yang lain-lainnya. Guru beliau banyak sekali. Beliau banyak menuntut ilmu. Kemudian beliau juga mengadakan rihlah. Rihlah itu merantau mencari ilmu. Ulama-ulama selalu merantau mencari ilmu. Termasuk beliau pernah ke Al-Haramain Asy-Syarifain, ke kota Mekah dan kota Madinah. Beliau mencari ilmu di sana kepada ulama-ulama yang ada di sana. Beliau juga sempat ke Damaskus, yaitu ke Suriah sekarang ini, negeri Syam, dan beliau belajar ke ulama-ulama yang ada di sana. Termasuk beliau sempat ke Baitul Maqdis di bumi Palestina, dan beliau mencari ilmu ke ulama-ulama yang ada di sana. Beliau juga pernah ke Sana'a, yaitu Yaman, mencari ilmu kepada ulama yang ada di Yaman. Jadi beliau banyak mencari ilmu kepada banyak ulama. Kemudian beliau di Mesir sempat dijadikan sebagai qadhi. Ya, qadhi itu jabatan tertinggi. Kalau di kita itu apa? Hakim agung mungkin ya. Jadi jabatan tertinggi di Mesir. Kemudian juga beliau banyak ngajar. Beliau banyak menyebarkan ilmu dan juga termasuk ulama yang banyak menulis kitab. Kitab-kitab beliau semuanya bermanfaat. Di antara kitab beliau yang paling fenomenal adalah kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari ini luar biasa. Beliau nulis Fathul Bari ini ya lebih daripada 25 tahun. Itu mensyarah Sahih Al-Bukhari. Dan itu menurut para ulama bukan syarah Sahih Bukhari, tapi itu adalah syarah Kutubut Tis'ah, syarah 9 kitab hadits. Luar biasa lautan ilmu. Kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau juga nulis kitab-kitab biografi para perawi hadis, tarajum rijal al-ahadits, yaitu di antaranya kitab Tahdhibut Tahdhib dan yang lain-lainnya. Termasuk kitab beliau yang paling terkenal yang ada di depan kita ini,
yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram yang berisi dalil-dalil tentang hukum-hukum. Karya beliau mencapai 150 karya tulis ilmiah. Subhanallah. Benar-benar umur beliau barokah, ilmu beliau benar-benar barokah. Kemudian beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau akhirnya sebagai manusia beliau wafat juga. Beliau wafat di negeri Mesir pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 852. Tadi lahirnya tahun berapa? Berapa tadi? 773. Wafatnya 852. Berarti umurnya berapa? Berapa umurnya? Berapa? Umurnya 79 tahun. Masya Allah, umur yang penuh dengan barokah. Dan beliau dikuburkan di Mesir juga. Alhamdulillah kami ketika di Mesir dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke kuburan beliau dan ulama-ulama yang lainnya ketika kami berada di sana. Rahimahullah rahmatan wasi'ah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian sekarang tentang kitab Bulughul Maram. Gambaran singkat tentang kitab Bulughul Maram. Kitab ini kecil, ya, di dalamnya itu berisi hadits-hadits tentang hukum-hukum, dan kitab ini sangat dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu. Di antara kelebihan kitab Bulughul Maram yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain, di dalam kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan haditsnya, derajatnya, apakah sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Sehingga sudah cukup dengan kitab Bulughul Maram, enggak perlu kita mencari takhrij yang lain. Itu sudah hukum-hukumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau seorang ulama ahli hadits yang beliau punya kapasitas untuk menilai hadits ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Dan itu sudah ada di kitab Bulughul Maram. Kemudian di antara kelebihannya pula, beliau oleh Allah diberi kelebihan mampu meringkas. Jadi hadits yang panjang diambil intinya saja. Intinya hadits. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk mudah dihafalkan. Jadi kadang hadits panjang diambil intinya, dimasukkan sehingga mudah dihafal. Kemudian kalau ada riwayat-riwayat yang lain yang tambahan dari hadits itu oleh beliau disertakan dengan cara yang indah sehingga lengkap, singkat, padat, sistematis. Kemudian juga rujukan beliau di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah kitab-kitab hadits yang terkenal. Ya, Musnad Imam Ahmad, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Kutubu Sittah, kitab hadits yang 6 itu. As-Sunan Al-Arba'. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram ini haditsnya disusun seperti susunan kitab fikih. Jadi kalau antum baca kitab fikih, haditsnya bisa rujuk ke kitab Bulughul Maram. Disusun seperti susunan kitab fikih untuk memudahkan. Dan di bagian terakhir oleh beliau ditulis Kitabul Jami' yang kita bahas saat ini. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram. Kitabul Jami'. Jami' itu artinya yang mencakup. Artinya di dalam pembahasan terakhir ini beliau mencakup adab-adab yang diperlukan, yang harus kita tahu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kitab Bulughul Maram karena kitab yang sangat penting, maka oleh para ulama banyak disyarah. Jadi banyak syarahnya kitab Bulughul Maram, banyak sekali. Di antara syarahnya adalah kitab Al-Badrut Tamam yang ditulis oleh Syekh Al-Husain bin Muhammad Al-Maghrabi As-San'ani. Kemudian di antara syarah kitab Bulughul Maram juga adalah Subulus Salam. Ini paling terkenal. Subulus Salam. Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Dan Subulus Salam ini ringkasan dari Badrut Tamam tadi.
Ini yang paling terkenal ya. Syarah Bulughul Maram paling terkenal adalah Subulus Salam. Bahkan terjemahannya juga ada bahasa Indonesia. Kemudian di antara syarahnya juga adalah kitab Fathul Allam karya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala, dan yang lain-lainnya termasuk ada syarah Nailul Maram yang disyarah oleh dua orang, Sayyid Alwi Al-Maliki dan Ustadz Ibrahim Sulaiman An-Nuri hafidhahumallahu taala. Kemudian juga termasuk syarah Bulughul Maram yang sekarang ini banyak tersebar di dunia adalah Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Dan insyaallah kitab ini adalah rujukan utama saya sebelum mensyarah kitab ini di pengajian sore hari ini. Kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Dan beliau ini adalah rekan seperguruannya Syekh Utsaimin. Dulu kitabnya 6 jilid, sekarang ditambahi lagi setelah direvisi ada 7 jilid. Ini syarah yang bagus dari kitab Bulughul Maram, luas sekali, termasuk menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam kitab Bulughul Maram memberikan muqaddimah. Muqaddimahnya itu penting. Beliau menjelaskan istilah-istilah yang ada di kitab Bulughul Maram. Di antaranya beliau menyebutkan istilah rawahu as-sab'ah, perawinya 7. Kalau ada kata-kata perawinya 7, itu maksudnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Itu kalau beliau menyebut perawinya 7. Kalau beliau menyebut rawahu as-sittah, perawinya 6. Itu berarti 7 tadi dikurangi Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kalau beliau menyebut rawahul khamsah, perawinya 5. Itu berarti 7 tadi dikurangi Bukhari dan Muslim, tinggal 5. Ada kalanya beliau juga menyebutkan rawahu al-arba'ah wa Ahmad, itu 5 tadi itu. Kemudian kalau beliau menyebut rawahu at-thalathah, perawinya ada 3. Itu selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain An-Nasa'i. Kalau beliau menyebut muttafaqun alaih, maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Itu penting ya, kalau antum punya kitab Bulughul Maram dibaca muqaddimahnya. Itu penjelasan-penjelasan. Kemudian berikutnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena kita tujuannya adalah menghatamkan kitab ini, ya. Insyaallah hatam 15 hari atau mungkin boleh jadi ditakdirkan Allah lebih cepat. Berarti nanti penjelasannya tidak terlalu panjang lebar. Tidak terlalu panjang lebar, cukup hadisnya saya bacakan, terjemahannya, kemudian maknanya, kandungannya secara global sudah jelas, kita pindah ke hadis berikutnya. Seperti itu sudah jelas, pindah ke hadis berikutnya lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, langsung saja kita masuk kepada kitabnya. Di situ ada babul adab. Yang pertama, babul adab.